kasih Pak Heru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, selamat sore. Shalom. Pak Amir yang saya hormati, Mbak Desi, Bu Ayu, Bapak Ibu, rekan-rekan pimpinan perguruan tinggi yang saya banggakan. Saya ada sedikit paparan saja tapi mungkin lebih banyak data ya. Ingin menggambarkan bagaimana posisi kita sekarang dalam pelaksanaan MBKM yang mungkin sifatnya flagship, dan nanti kita lihat bagaimana langkah-langkah kita ke depan untuk memastikan kampus-kampus yang ada di wilayah 16 ini bisa merancang sendiri program-program yang sifatnya mandiri dan berkelanjutan. Tadi dari sesi-sesi sebelumnya saya rasa sudah banyak informasi, banyak insight yang kita dapatkan. Terakhir dari Mas Firingga, saya rasa mungkin poin yang bisa kita tangkap bahwa jangan sampai kita terjebak dengan cara berpikir lama, sampai kemudian lupa untuk menyiapkan alumni kita dengan kompetensi, ya kompetensi itu kan pengetahuan, skill dan karakter yang relevan dengan kebutuhan sekarang. Ternyata di luar sana industri udah mintanya speknya udah beda nih, sementara cara mengajar kita mungkin masih menggunakan cara-cara lama sehingga spek yang kita luluskan itu ternyata nggak sesuai lagi dengan apa yang dibutuhkan industri. Makanya tadi kita inginkan mahasiswa kita kalau bisa memang sudah terbiasa dengan yang namanya project based learning ya, dan itu saya rasa Bapak Ibu sudah sering dengar, saya sering dorong di IKU 7 dosen-dosen kita juga harus bertransformasi, dan ini memang bukan kerja yang ringan Bapak Ibu ya. Kalau kita mau ya menyukseskan alumni kita, maka semua elemen di kampus harus bergerak, bukan cuma pimpinan perguruan tingginya yang sadar, tapi semua elemen termasuk dosen ya harus melakukan transformasi, termasuk tadi merubah cara pembelajaran yang mungkin sifatnya kaku, ceramah seperti ini menjadi pendekatan yang kolaboratif partisipatif dengan pendekatan case study, problem based ya atau project based learning, supaya memang alumni kita belajar itu betul-betul memanfaatkan semua skill, tidak hanya hard skillnya namun juga soft skillnya dan life skillnya, supaya tadi relevan dengan apa yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Jadi MBKM ini sebenarnya semacam wake up call ya, mengingatkan kita semua bahwa di luar sana sudah berbeda, persoalan-persoalan yang ada di dunia kerja, di dunia usaha, dunia industri tidak lagi bisa diselesaikan dengan pendekatan monodisiplin saja, butuh pendekatan interdisiplin, butuh pendekatan multidisiplin, butuh pendekatan transdisiplin, sehingga kemudian betul-betul kita harus keluar dari kekakuan atau kekakuan kurikulum yang mungkin selama ini membuat kita enggan untuk bergerak. Saya ingat sekali Pak Menteri punya banyak pesan Bapak Ibu kepada kita dalam beberapa kesempatan. Pak Menteri sering bilang berani untuk ambil resiko, jangan takut berbuat salah ya, yang penting tidak melanggar Bapak Ibu. Selama Bapak Ibu tidak melanggar, saya rasa ruang gerak Bapak Ibu sangat luas dengan peraturan yang baru Permendikbud nomor 53 tahun 2023. Saya rasa Bapak Ibu punya kemerdekaan yang luar biasa. Pak Menteri bilang kemarin ketika launching Permen 53, kalau Permen 3 episode kedua itu adalah kemerdekaan buat mahasiswa, maka episode ke-6 Kampus Merdeka Belajar terkait terbitnya Permen 53 merupakan kemerdekaan bagi perguruan tinggi. Jadi kementerian atau pemerintah sekarang Bapak Ibu sudah memberikan kepercayaan sebenarnya kepada Bapak Ibu, karena mohon maaf kalau Bapak Ibu tidak melakukan transformasi, jangan sampai kemudian perguruan tinggi Bapak Ibu nanti akan kehilangan relevansinya sendiri ya di mata masyarakat. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, rekan-rekan pimpinan perguruan tinggi, next slide. Saya ingin meng-highlight lagi, dan ini sering sekali saya sampaikan kepada Bapak Ibu. LL Dikti lahir merupakan amanah dari Undang-Undang Dikti nomor 12 tahun 2012. Dia ada di bab yang sama dengan Ban PT, di bab yang sama dengan PD Dikti, di bab yang sama dengan LAM, yaitu bab penjaminan mutu. Berarti bisnis prosesnya LL Dikti saat ini adalah peningkatan mutu. Tugas LL Dikti adalah fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi. Jadi memang ada transformasi yang luar biasa di tahun 2018 Bapak Ibu, ketika Kopertis di seluruh Indonesia berubah menjadi LL Dikti, bisnis prosesnya berubah. Jadi Kopertis bukan lagi lembaga yang mungkin harus
ditakuti, harus dihormati secara berlebihan, tapi bisnis proses berubah. LL Dikti menjadi lembaga yang bisnis prosesnya itu memberikan pelayanan kepada Bapak Ibu supaya mutu perguruan tinggi Bapak Ibu mengalami peningkatan. Ada 10 fungsi LL Dikti, Bapak Ibu bisa lihat kata peningkatan mutu itu selalu berulang. Jadi apa yang kami lakukan di LL Dikti tidak lain tidak bukan memastikan Bapak Ibu selalu berorientasi kepada pembangunan budaya mutu. Jadi kalau kami melihat ada praktik-praktik yang berlawanan dengan upaya peningkatan mutu, maka tentu saja itu menjadi perhatian kami. Jadi kalau Bapak Ibu ya ada indikasi penurunan mutu, penurunan kualitas, maka itu menjadi tugas kami untuk mengingatkan, untuk membina dan mengembalikan kepada koridor yang benar. Jadi Bapak Ibu tolong diingat, kata kuncinya adalah peningkatan mutu. Nah sekarang kalau kita berbicara landasan hukum terkait penjaminan mutu, next slide. Sudah terbit Permendikbud nomor 53 tahun 2023 Bapak Ibu. Jadi ini permen yang mengatur tentang penjaminan mutu dikti. Permen ini menggabungkan 3 peraturan menteri sebelumnya yang ada, Permen 61 2016, Permen Dikbud nomor 3 tahun 2020 tentang SN Dikti, dan Permen Dikbud nomor 5 tahun 2020 tentang akreditasi, ya digabung menjadi satu permen, Permen 53 2023 tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi. Tadi Mbak Desi sudah sampaikan Bapak Ibu, bahwa ini sudah menjadi landasan bagi Bapak Ibu nanti ke depan untuk tetap menjalankan program MBKM. Jadi ada fleksibilitas, dapat mengambil ya kegiatan pembelajaran di luar kampus bagi program sarjana dan wajib bagi program sarjana terapan. Dan di ayat 7 di sini ada kata-kata wajib, ya perguruan tinggi wajib memfasilitasi. Tapi lagi-lagi Bapak Ibu, saya nggak mau perguruan tinggi kemudian terbebani dengan kata-kata wajib. Ketika permen ini di launching, Pak Menteri sampaikan, Mas Menteri sampaikan bahwa kadang-kadang hal-hal yang sifatnya diwajibkan itu malah atau dirasa memberatkan bagi kampus, itu kemudian hasilnya tidak akan optimal Bapak Ibu. Tapi kalau kemudian ya hal tersebut muncul sebagai sebuah kesadaran, maka tentu saja hasilnya akan lebih baik dibandingkan hal tersebut dikerjakan karena ketakutan akan mendapatkan sanksi karena sifatnya wajib. Jadi saya menginginkan Bapak Ibu di sini merubah cara berpikirnya, tidak lagi melihat MBKM ini sebagai sesuatu yang hanya wajib dilaksanakan, tapi bagaimana mungkin kemudian Bapak Ibu menjadikan MBKM ini sebagai sebuah kebutuhan. Bahwa kalau tidak dengan MBKM, bagaimana kita bisa menyiapkan alumni kita relevan dengan dunia kerja. Nah ini yang saya inginkan Bapak Ibu, ya walaupun ada kata wajib, tapi kalau bisa kita memaknainya bukan hanya sekedar kewajiban, tapi lebih kepada kebutuhan. Nah Bapak Ibu, berarti kalau tadi melihat kembali tugas kami terkait peningkatan mutu dan salah satu indikator mutu saat ini adalah MBKM, maka tentu saja tidak ada yang lain yang akan kami dorong selain memastikan Bapak Ibu ke depan tetap menjalankan MBKM secara mandiri dan berkelanjutan. Jadi kita nggak tahu nih program flagship apakah masih akan ada terus, dan kita berharap ada terus sampai waktu-waktu yang mendatang. Tapi jangan, sekali lagi, jangan hanya mengandalkan program-program yang sifatnya flagship. Yang saya inginkan Bapak Ibu mulai sekarang betul-betul merancang program-program yang sifatnya mandiri dan berkelanjutan. Lanjut, nah turunan dari Permendikbud nomor 53 tadi Bapak Ibu sudah terbit peraturan Ban PT yang tadi juga Mbak Desi sudah sampaikan, peraturan Ban PT nomor 5 tahun 2024 di mana ada 15 indikator dan 4 indikator diantaranya Bapak Ibu sudah mulai diberlakukan 12 Agustus, 2 bulan dari sekarang. 2 bulan dari sekarang sudah mulai diberlakukan. Dan Bapak Ibu bisa lihat poin 14 adalah kepesertaan mahasiswa yang eligible mengikuti MBKM. Dan ada syarat lolosnya itu minimal 10% bagi PT akademik dan 40% bagi PT vokasi. Jadi yang akademik ini yang D4 D3 itu lebih tingkat wajibnya itu ya wajib ain. Kalau
Kalau yang akademik ini ya 10% itu saya rasa masih sangat mudah untuk didapatkan. Tapi kita coba lihat Bapak Ibu. Jadi ini adalah aturan yang menjadi landasan dari pemutu, pemantauan dan evaluasi mutu perguruan tinggi. Dan sekarang Bapak Ibu sudah bisa akses data masing-masing di pemutu. Next, lanjut. Nah Bapak Ibu, pemutu sekarang sudah bisa diakses. Dan sayangnya Bapak Ibu bukan cuma kampus yang bisa akses, masyarakat juga bisa akses sekarang pemutu. Jadi sekarang bisa jadi mahasiswa yang mau kuliah ke kampus Bapak Ibu nggak lagi lihat peridikti, nggak lihat lagi akreditasinya, tapi langsung buka pemutu. Oh ternyata kampus ini banyak merahnya, oh kampus ini banyak hijaunya, bagus berarti. Saya ambil contoh dua Bapak Ibu, saya capture barusan tadi data 2 kampus, 1 perguruan tinggi besar di Sulut dan 1 perguruan tinggi yang relatif kecil di Sulawesi Tengah. Next, ini salah satu PTS besar di Sulut. Bapak Ibu bisa lihat nih, poin ke-14. Thresholdnya, batasnya, amannya, kalau mau otomatis terakreditasi itu 10%. Tapi ternyata perguruan tinggi yang besar ini, perguruan tinggi menurut saya bagus ini, data di prediktinya itu cuman kurang dari 1%. Sehingga ketika nanti masa reakreditasinya berakhir, ini bisa jadi tidak mendapatkan lagi peringkat akreditasi. Kenapa? Karena kurang dari thresholdnya. Jadi sekarang Bapak Ibu dengan adanya otomasi ini, tugas kita bukan lagi sibuk hanya saat ketika menjelang reakreditasi, tapi performa perguruan tinggi ini harus dijaga secara terus menerus karena dipantau real time Bapak Ibu melalui data pemutu. Nah ini berarti contoh, banyak hijaunya, ada hijaunya, merahnya juga ada, tapi untuk yang indikator yang MBKM tadi, jangan next dulu, yang tadi. Nah ini masih rendah. Nah next, ini contoh salah satu perguruan tinggi kecil di Sulteng, saya nggak usah sebut namanya. Ini sudah melebihi threshold dari 10%, bahkan sudah mendekati 30%. Jadi untuk indikator ini lolos nih kalau melalui upaya pemantauan di reakreditasi nanti. Tapi untuk yang lain belum. Jadi Bapak Ibu mohon maaf harus hijau semua, harus melewati threshold semua. Kalau kuning berarti merah, kuning atau merah itu berarti belum mencapai threshold. Kenapa dia merah? Karena batasnya 100%. Jadi kalau dia 50% ini berarti prodinya ada 2, 1 tidak terakreditasi. Kalau dua-duanya terakreditasi baru hijau semua. Jadi Bapak Ibu kalau mau nanti institusinya terus mendapatkan status terakreditasi, maka pastikan semua indikator ini warnanya hijau. Jadi sekarang ke depan Bapak Ibu saya nggak akan lagi repot-repot melakukan monef, melakukan EK ya, cari datang berkunjung, periksa-periksa. Saya tinggal monitor setiap saat dari HP saya. Yang merah-merah saya akan telepon nanti rektornya. Ada masalah apa? Kenapa masih merah? Seperti itu. Baik, lanjut. Itu tadi terkait TUSI LLDikti. Nah sekarang indikator kinerja LLDikti. Jadi kita Bapak Ibu saya bilang tadi, kita punya kesamaan yaitu IKU kita diatur melalui Kepmen yang sama, Kepmendikbud nomor 210 tahun 2023. Bapak Ibu ada 8 indikator kinerja utama, kami ada 7. Tapi 4 dari IKU kami itu ternyata harus mendukung pencapaian IKU Bapak Ibu. Atau tadi yang Mbak Desi bilang, walaupun LLDiknya semangat, tapi kalau ibu-ibu, Bapak Ibu di kampus tidak menjalankan, nilai kami akan rendah. Jadi ini memang butuh kolaborasi. Jadi tadi ya tentu saja kami harus menciptakan iklim yang kondusif, ya menciptakan lingkungan yang betul-betul kondusif bagi Bapak Ibu ya. Misalnya kami nanti menjadi hub kerjasama dan ini sudah kami lakukan sejak tahun lalu. Bulan lalu juga UKM Malaysia kita undang, pekan depan Telkom University juga kita undang, jadi teman-teman dari Gorontalo, dari Manado yang mau menjalin kerjasama dengan Telkom, pekan depan kita akan MOU dan itu memang tugas kami nanti, mencarikan Bapak Ibu mitra-mitra yang reputasinya baik supaya skor kita sama-sama naik. Dan ini Bapak Ibu ini saya ada PK, perjanjian kinerja dengan Bu Sekjen. Jadi kalau Bapak Ibu tidak perform, nilai saya rendah, saya kena punishment nih, kena tegur. Next. Nah ini Bapak Ibu, ini target saya
tahun 2024 dengan Bu Sekjen. Ini saya tanda tangan dengan Bu Sekjen. Perjanjian bahwa saya harus kejar target ini. Persoalannya ini nggak bisa saya kerjakan sendiri. Harus Bapak Ibu juga ngasih kontribusi. Makanya di awal tahun Bapak Ibu mungkin ingat saya minta kepada Bapak Ibu. Berapa jumlah mahasiswa Bapak Ibu yang mau diikutkan MBKM? Berapa jumlah dosen Bapak Ibu yang mau didorong bertidharma di luar kampus? Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu nggak ngisi, saya mau dapat data dari mana? Siapa yang saya mau klaim? Saya nggak punya dosen. Yang punya dosen Bapak Ibu. Yang punya mahasiswa Bapak Ibu. Jadi tugas saya sekarang memastikan Bapak Ibu betul-betul nyaman, punya kondisi yang atau tidak memiliki hambatan-hambatan dalam melaksanakan program-program ini. Jadi disitulah nanti kolaborasi kita ke depan Bapak Ibu yang harus kita bangun supaya pencapaian kita terhadap IKU ini sama-sama meningkat. Lanjut. Persoalannya, saya baru tarik tadi data dashboard IKU. Untuk IKU 2, Bapak Ibu, hanya 21 perguruan tinggi yang ada skor, itu pun variatif. Jadi yang paling tinggi PT Vokasi ya, Amik Tridharma dan Amik Luwu, kemudian ada Unbita, UWN, Umgo, Stikes Baktara, Unsrit, sampai 21 perguruan tinggi. Yang paling bawah pun nilainya kayak Stiva Pelitamas itu kan 0,01, rendah sekali. Tapi Bapak Ibu yang tidak masuk di sini jangan kecil hati dulu. Karena kalau Bapak Ibu tidak masuk di sini, saya yakinnya bukan berarti nggak melaksanakan MBKM. Tapi melaksanakan MBKM tapi kemungkinan tidak melaporkan dengan baik melalui Predikti. Kenapa saya berkesimpulan demikian? Karena di bulan Maret ketika teman-teman tim IKU melakukan patok banding ke Jakarta dan ke Jogja bertemu dengan timnya Mbak Desi, saya dapat data Bapak Ibu next. Ada 50 lebih perguruan tinggi di wilayah saya, di wilayah kita yang sudah berpartisipasi pada program flagship. Ini kita belum bicara yang mandiri. Yang flagship saja udah 50 lebih, sementara tadi yang ada datanya cuma 20. Berarti ada 30 perguruan tinggi yang nggak melapor dengan baik aktivitas MBKM-nya. Padahal pemutu akreditasi, nanti lihatnya Predikti, dia nggak akan tahu Bapak Ibu MBKM-nya hebat kemana, ikut amati, ikut Katfem. Tapi di Predikti nggak dilaporin, tetap tidak terakreditasi. Jadi saya rasa concern kita sekarang ada juga pada kedisiplinan pelaporan Predikti dari perguruan tinggi Bapak Ibu. Karena saya takut Bapak Ibu kegiatannya keren-keren, ya, tapi pelaporannya tidak optimal. Kementerian kita mana bisa tahu Bapak Ibu kalau tidak dilaporkan melalui Predikti. Makanya kemarin kami melakukan lagi kegiatan BIMTEK bagi operator Predikti supaya mereka pasti tahu nih caranya bagaimana melapor. Contoh, 5 teratas, jadi ini 10 top 10 peserta terbanyak program flagship dari tahun 2021 sampai 2024 yang paruh pertama 2024. Ternyata Madako Pak Teo yang nomor 1 PTS, jumlah mahasiswa yang banyak ikut program flagship. Tapi di data tadi Madako nggak ada Pak. Berarti mungkin Bapak di Madako, mahasiswanya ikut program-program flagship, PMM, PKM, tapi operatornya nggak ngelapor. Itu jadi masalah yang menurut saya masalah yang sangat berbahaya ke depan kalau tidak kita benahi bersama. Karena pelaporan, lagi-lagi pelaporanlah yang menjadi parameter nanti pemutu akreditasi dari Bapak Ibu. Jadi kita nggak bisa tahu nih realnya seperti apa. Untungnya ada data pembanding. Dengan data pembanding saya tahu, oh ternyata ada selisih yang cukup besar antara yang melaksanakan MBKM dengan yang terlapor melaksanakan MBKM melalui Predikti, melalui dashboard IKU. Ini persoalan yang menurut saya harus kita sadari bersama dan kita harus pelan-pelan. Jadi yang pertama, jumlah terbanyak itu ada Madako, kemudian Umgo, Delasal, Unsimar, UBM, kemudian dan seterusnya. Dan ini Bapak Ibu menurut saya jumlahnya menurut saya masih bisa ditingkatkan. Tapi kalau untuk flagship karena memang kompetitif, maka tentu saja ya tidak bisa kita pastikan lolos atau enggaknya. Tapi setidaknya dengan mengikuti program-program yang ditawarkan tadi dari Amati misalnya Bapak Ibu,
Amati ini kan tadi menawarkan golden ticket, jadi daftar nggak pakai seleksi langsung lolos. Itu bisa untuk meningkatkan kelolosan, jumlah dari mahasiswa kita yang lolos program flagship. Ini baru data flagship Bapak Ibu. Saya belum gali lagi data yang sifatnya mandiri. Dan ke depan saya nggak akan terlalu peduli dengan ini karena ini udah kita anggap biasa nih. Yang berikutnya yang ingin saya minta dari Bapak Ibu adalah jumlah mahasiswa yang melaksanakan program secara mandiri. Jadi Bapak Ibu coba next lagi. Ya ini semua nama-nama kampus yang ikut. Next lagi. 57 kampus dikurang 5 PTN tadi berarti ada 52 kampus yang ikut program flagship. Walaupun cuma 1 orang nih. Dari Esa Trinita karena perguruan tinggi baru ya. Baru dua angkatan udah ada yang ikut, lumayan. Tapi berarti ada 81 kurang 52, ada 29 kampus yang sama sekali nggak pernah ikut program flagship. Tolong nanti Bu Ata diundang semua yang 29 ini. Kita mau tanya kenapa nih nggak pernah daftar program flagship. Nggak tahu atau nggak mau, tapi nggak mungkin nggak tahu Mbak. Saya di grup itu kirim informasi itu kurang banyak apa, bikin Zoom itu kurang banyak apa. Nah berarti ini yang 29 ini ya, mohon maaf yang nanti deh Bapak Ibu saya kirimkan ke grup, lihat yang nggak ada di sini siap-siap saja kami undang dan siapkan jawaban ke saya kenapa Bapak Ibu nggak ada mahasiswa yang daftar satupun di program flagship sejak 2021. Ya, kita nggak akan ngomelin tapi kita akan tanya mungkin Bapak Ibu ada kendala ya kita coba cari solusi bersama. Tapi ya 29 kampus ini yang mungkin perlu menjadi perhatian kami ya karena flagship pun nggak daftar apalagi mandiri. Seperti itu nanti ya Bapak Ibu ya. Kemudian saya berikan satu contoh untuk program flagship 2024 yaitu PKM. Yang mendaftar itu memang paling banyak dari negeri ya, Unpad, UNG, Unima dan Al Khairat, Madako lagi. Jadi betul-betul ini Pak Madako ini bisa dibilang rajin ikut program flagship tapi malas melapor melalui Pededikti. Seperti itu. Jadi next lanjut, ini kalau nggak salah sudah banyak sekali ya yang mendaftar Bapak Ibu walaupun ada yang baru 1. Dan kemarin tim dari PKM mengingatkan saya agar Bapak Ibu yang mahasiswanya mendaftar agar segera memberikan rekomendasi melalui aplikasi kampus mengajar ya supaya proses pendaftarannya kemudian bisa lanjut. Tapi dari sini bisa kita lihat Bapak Ibu ternyata masih ada kampus yang program flagship pun belum mendaftar. Nah itu akan menjadi perhatian kami akan coba nanti tanya apa masalahnya. Tapi ke depan ya tolong kalaupun program flagship nggak bisa ikut karena mungkin kompetitif, nah ini kan saya mesti cek juga nih, jangan sampai daftar tapi nggak lolos. Kalau daftar tapi nggak lolos ya nggak apa-apa. Tapi kalau nggak daftar sama sekali, nah itu yang mesti kita cek. Tolong juga Mbak Desi, ini yang PKM ini kemarin saya minta di grup dikasih datanya, tapi yang program flagship lain kita nggak dapat datanya nih, yang MSIB, yang Wirausaha Merdeka. Padahal kan kalau dapat datanya saya bisa ngejar nih yang belum ngirim. Jadi tolong kami juga diberikan data akses ke dashboard supaya bisa tahu juga, bisa mantau juga kampus-kampus kami mana yang progresif, mana yang lambat supaya kami juga bisa bergerak sesuai dengan kondisi perguruan tinggi kita. Jadi itu Bapak Ibu yang saya inginkan, saya nggak perlu bicara banyak, nanti kita akan lebih banyak koordinasi langsung. Saya rasa nanti kita lebih banyak perlu mendengar dari Mbak Desi terkait strategi-strategi ke depan dan juga mungkin ada contoh best practice dari UBM yang menurut saya cukup sangat serius ya dengan MBKM ini sampai nomenklatur rektor wareknya aja MBKM. Sepertinya nggak ada deh perguruan tinggi lain di Indonesia yang ada warek MBKM, nama jabatannya MBKM ya. Dan ini mungkin contoh baik yang perlu kita replikasi, kita perlu ikuti supaya kemudian kalau semua bergerak dengan baik Bapak Ibu, saya yakin wilayah 16 ini akan ya perlahan akan mulai meningkat dan bisa bersaing dengan wilayah-wilayah lain yang sudah lama berdiri. Saya rasa dengan dalam 2 tahun ini anniversary yang kedua saya karena ini 7 Juni, saya masih tetap semangat Bapak Ibu, jadi jangan sampai kemudian semangat saya dan teman-teman ini kemudian ibarat cinta bertepuk sebelah tangan nih. Kita udah semangat, udah mau bekerja keras tapi dari Bapak Ibu kemudian responnya kurang, ya tentu saja
itu tidak akan berjalan dengan baik. Jadi saya ingin semangat dari kami juga mendapatkan feedback yang positif dari Bapak Ibu di perguruan tinggi. Saya rasa demikian, saya kembalikan kepada Mas Heru. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih banyak Pak Kalem. Wah ini saya menghinding Bapak Ibu, karena semangatnya luar biasa dari Pak Kalem dan tim ya, teman-teman dari RD 16 sempat kunjungan ke Jogja ya Pak ya, kemudian ke Jakarta juga menemui kami untuk diskusi lebih lanjut. Dan tadi saya menangkap ada beberapa kata kunci ya Bapak Ibu, yaitu adanya kolaborasi kerjasama, bahwa di sini satu fungsi utama dari RDIKTI adalah memfasilitasi peningkatan mutu gitu ya. Dalam konteks hari ini itu ada salah satunya adalah terkait dengan MBKM. Memang betul apa yang disampaikan oleh Pak Kalem bahwa MBKM itu ada sebuah wake up call ya Bapak Ibu, yang mau tidak mau segenap ekosistem yang ada di perguruan tinggi itu harus berubah ya. Dosen, mahasiswa, pimpinan ya, kalau di PTS itu yayasan, itu mau tidak mau harus berubah ya. Tadi menarik disampaikan oleh Pak Kalem bagaimana minimal cara mengajar, metodenya mengajar pun di kelas harus berubah. Mungkin menjadi introspeksi juga bagi teman-teman dosen, acuan bukunya misalnya, jangan sampai bukunya tahun 90-an masih dipakai misalnya seperti itu. Atau materi pada saat dosen itu kuliah masih tetap dipakai saat ini ya, pasti perkembangannya akan berubah begitu banyak Bapak Ibu. Terima kasih banyak Pak Kalem.